Chris Damar. Perkenalkan, nama saya Sony Sandra. Saya Bella Veronica Gerseni. Saya Reza Hendra Kenaka. Saya Fidel Pratama. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu pendeta kami mengenai diskriminasi. Session, cheers. Musa boleh memperkenalkan diri secara singkat? Boleh ya. Nama saya Pendeta Daniel Mulyono. Pelayanan di Gereja Persekutuan Kristen Damar sudah 25 tahun dengan keluarga, 1 orang istri dan 4 orang anak. Nah, Musa, kira-kira di GP Kris Damar ini jemaatnya kurang lebih ada berapa? Kalau secara keseluruhan, baik itu umum, pemuda remaja, sekolah minggu, itu sekitar 60-an, 60 jiwa. Apa sih itu diskriminasi, Musa? Diskriminasi itu adalah seseorang atau bahkan pemerintah atau lembaga yang membeda-bedakan seseorang atau suku begitu ya. Jadi orang yang membeda-bedakan begitu, memandang muka istilahnya. Pernah nggak sih Musa mengalami yang namanya diskriminasi? Pernah ya. Suatu ketika saya pelayanan di Merak, di mana dalam pelayanan tersebut Musa itu masih jadi sinsang ya, masih guru Injil. Lalu kemudian saya suka sekali bertaman ya, menanam bunga, dan pada saat itu bunganya sangat indah sekali. Lalu kemudian ketika saya sedang mempersiapkan bibit-bibit, lalu ada beberapa tamu ya yang datang. Ketika tamu itu datang, lalu kemudian dia melihat saya kan pakai baju sederhana, dia tanya, "Kemana pemimpinnya di sini?" Gitu. Langsung saja dia ngeloyor begitu tanpa ini. "Saya minta bunga ya, nggak usah ini. Yang ininya, yang merah tapi yang kuning aja," begitu. Ya. Terus kemudian ada jemaat yang juga datang, dia panggil, "Sinsang," ya gitu. Orang tersebut kaget, lalu kemudian dia melihat bahwa, "Oh, Bapak yang memimpin di sini ya." Baru akhirnya dia merasa menghormati begitu. Jadi dengan demikian satu pengalaman bahwa orang tersebut itu memandang ya, membeda-bedakan ketika melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang begitu. Nah, Musa di gereja ini pernah gak sih Musa melihat adanya diskriminasi antar jemaat, antar majelis ataupun antar majelis dan jemaat dalam gereja? Kalau diskriminasi gereja di sini sebenarnya apa ya? Ada orang Batak pada waktu itu ya. Saya sendiri orang Jawa, orang Chinese, dan juga yang lainnya ada beberapa juga begitu. Tapi kalau saya melihat bahwa mereka tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan begitu. Tetapi kalau secara keluarga memang ada ya, di mana orang tua itu lebih memperhatikan anak yang kedua ya daripada anak yang pertama, dan yang anak yang kedua daripada anak yang pertama maupun anak yang ketiga. Jadi dia membeda-bedakan begitu kasihnya ya. Itu pun juga sudah dalam bentuk diskriminasi. Semisalkan ada nih Musa, menurut Musa golongan apa sih yang paling sering untuk didiskriminasi? Sebenarnya kalau kita melihat ya, diskriminasi itu terjadi itu sepanjang sejarah manusia ya, sampai saat ini pun sebenarnya juga terjadi ya, baik itu secara personal maupun juga secara organisasi, itu juga ada mereka yang ini. Tapi kalau saya melihat bahwa bagaimana kalau kita menghadapi akan diskriminasi, sebenarnya sangat sulit ya, karena itu berasal dari perasaan seseorang.
Kami sebagai hamba Tuhan hanya melalui teguran, nasihat, bahkan melalui firman Tuhan, ya, itu baru bisa sampaikan begitu. Nah, Muse, kira-kira solusi apa yang bisa Muse kasih untuk diskriminasi? Pertama-tama adalah melalui nasihat firman Tuhan, ya, melalui khotbah begitu, itu mungkin lebih efisien. Lalu kemudian bila mana itu ada di depan dan itu terjadi di depan mata, mungkin akan memberikan satu solusi adalah bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, memberikan nasihat yang berdasarkan firman Tuhan. Dan memang banyak sekali di dalam Alkitab itu nasihat-nasihat dan bahkan contoh-contoh terjadinya diskriminasi. Dan memang Allah tidak memandang muka, ya, artinya tidak mendiskriminasi akan setiap umat yang diciptakannya begitu. Nah, kalau dalam firman Tuhan sendiri, apa sih yang diajarkan mengenai diskriminasi maupun juga tentang ayat Alkitabnya? Kalau di diskriminasi, ya, Alkitab itu mengajarkan sangat jelas sekali. Sekalipun memang kita melihat bahwa kita harus mengakui bahwa diskriminasi itu masih terjadi, ya. Dan Alkitab juga terus-menerus memberikan nasihat kepada kita untuk bisa bagaimana untuk bisa memberikan solusi, ya, kepada mereka yang sedang melakukan atau merasakan diskriminasi itu sendiri. Alkitab banyak mengajarkan tentang bagaimana mengasihi, ya, bahkan mengasihi musuh sekalipun, ya. Terus kemudian kita melihat bahwa memang di dalam Alkitab banyak sekali terjadi diskriminasi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga, ya, kena korban diskriminasi. Murid-murid pun juga melakukan diskriminasi. Salah satu contoh adalah ketika anak kecil mau datang kepada Tuhan Yesus, ya, anak-anak yang, tapi kemudian murid-murid merasa bahwa anak-anak ini mengganggu, lalu kemudian dia tidak boleh. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa justru anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga itu, ya. Jadi Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh yang tentang diskriminasi, tetapi juga di dalam Alkitab itu sendiri juga menyatakan dan mengatakan bahwa Allah itu memandang hati, ya, tidak memandang muka. Artinya semua manusia itu sama di hadapan Tuhan begitu. Terima kasih Muse untuk waktunya, untuk mau diwawancarai. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sekian video wawancara dari kami. Ini adalah diskriminasi adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan, baik itu di lingkup kecil maupun lingkup yang besar. Dan kita harus terus mendengar dan juga taat akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kunci bagaimana kita merespon maupun menanggapi adanya diskriminasi. Saya Sandra, saya Gata Gersyani. Saya Reda Pratomo. Kami mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih.